Alhamdulillah pemirsa, Anda masih bersama kami dalam diskusi reflektif Bulan Bareng Muhammadiyah bersama Lembaga Dakwah Khusus Pimpinan Pusat Muhammadiyah bersama Ustadz Muhammad Ziyad. Mas Ziyad, luar biasa ikhtiar dari Lembaga Dakwah Khusus menjangkau pelosok-pelosok negeri dalam rangka menyiarkan dakwah persyarikatan, dan tentu tadi seperti yang disampaikan tidak hanya bicara dalam konteks dakwah keislaman, tapi juga bicara tentang berbagai solusi terhadap kehidupan masyarakat. Luar biasa. Berbicara tentang program-program dari Lembaga Dakwah Khusus itu seperti apa saja, Ustaz? Ya, jadi kalau tadi program Lembaga Dakwah Khusus adalah pengiriman dai ke daerah 3T. Para pemirsa sekalian, ketika ada daerah-daerah yang kemudian berkirim surat, Ustadz di daerah ini ada komunitas muslim tapi tidak ada ustadznya, tidak ada dai-nya, kami kesulitan menyelenggarakan sholat Jumat, apa yang terjadi? Miris kita, terpanggil kita bagaimana membantu saudara kita, karena itulah kita kirim ke sana. Tetapi kan ada keterbatasan jumlah dai yang bisa kita kirim dari luasnya kepulauan tanah air kita. Maka alternatif yang kedua adalah kemudian kita membuat program yang namanya Rihlah Dakwah. Rihlah Dakwah adalah perjalanan dakwah sekitar 1 pekan sampai 10 hari. Para pengurus Lembaga Dakwah Khusus dan kemudian memanfaatkan potensi ustadz-ustadz di bawah lingkungan Muhammadiyah untuk apa? Untuk mendatangi ke daerah-daerah 3T tersebut. Berkeliling misalkan dari satu pulau untuk menyemangati dakwah di sana, dan kemudian yang kedua adalah melakukan pelatihan dai daerah 3T berbasis daerah. Iya, dan ini misalkan ketika kita melakukan pelatihan dai ini adalah di Kabupaten Alor NTT. Jadi di sana ada 9 gugusan pulau-pulau, dan ini adalah perbatasan langsung dengan negara Timur Leste, dari laut bebas ke perbatasan negara. Maka kemudian kita kumpulkan dari ujung pulau-pulau di 9 gugusan pulau yang ada di kabupaten ini, kemudian kita latih, dan Pak Bupati Amon Jabo ini luar biasa, meskipun beliau dari seorang Kristiani, tetapi mensapot yang luar biasa. Karena bagi dia, para dai Muhammadiyah ini adalah berjasa besar, membantu mencerahkan dan mencerdaskan masyarakatnya. Dan beliau hadir dalam pelatihan dan mensapot yang luar biasa. Begitu juga Pak Kapolres dan kemudian Pak Kodimnya hadir karena merasa bahwa ini adalah bermanfaat besar dalam kehidupan berbangsa, yaitu menolong saudara-saudara kita di kawasan tersebut untuk mencerahkan itu. Lah, animo masyarakat luar biasa yang kita prediksi hanya terbatas pesertanya, ternyata kami nggak sanggup untuk menolak, karena dari beberapa pulau itu kemudian datang, Ustadz saya ingin merasakan, dan kemudian udah kita tampung semuanya. Kemudian kita melakukan pelatihan dai di Papua, di Jayapura, itu juga dari daerah-daerah. Dan ada satu dai yang saat itu saya masih ingat adalah dai kita yang berasal dari Nabire. Ketika datang dia kemudian dia menyampaikan, Ustadz, jadi kami ini adalah kawasan di salah satu distrik yang dimana ketika kalau kami ke kota ini maka bergantian, orang kota tadi harus turun ke sana untuk mewakili khutbah Jumat karena nggak ada ustadz lain kecuali dia ini. Ini adalah yang luar biasa, dan dia bertangisan ketika pada masa itu akan harunya dia datang ke Jayapura, dan pesertanya pun membludak juga yang luar biasa. Dan kita haru karena Ibu-Ibu Aisyah juga di sana, dan orang tua kami, Profesor Partino ikut menunggu juga di sana. Ibu Aisyah mensupport kegiatan kita. Artinya apa? Ada kerinduan kegiatan ini, dan itu kemudian kita adakan di beberapa wilayah. Dan kemudian juga pelatihan di Kalimantan Tengah, itu juga pesertanya luar biasa dari daerah sana. Ini kan kawasan luas sekali. Karena saya memberikan contoh misalkan Mas Ihsan ya. Kita mengirim dai misalkan ketika nyampe di provinsi, kemudian oleh pimpinan wilayah, kemudian diantarkan kabupaten, dan dari kabupaten tadi itu masih menyusuri sungai. Saya ingat misalkan dai kami yang dari Bali misalkan, itu ketika setelah dari kabupaten kemudian diantar ke kecamatan yang disusuri sungai itu, berangkat setelah subuh jam 5-an lah, kemudian nanti nyampe di sana tadi itu setelah asar itu. Dan ketika misalkan menyampaikan informasi, kadang-kadang harus naik ke pohon yang tinggi untuk mendapatkan sekedar sinyal pada masa itu, sebelum ada Android yang sekarang ini, dulu masih manual itu. Jadi saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, betapa luar biasa sesungguhnya jasa adik-adik. Dan ini adalah hanya meneruskan sekeping kecil dari para pendahulu kita yang sudah established di kawasan tersebut. Misalkan ada dai kita yang di Kota Waringin Timur itu, kemudian akhirnya berkembang dan kemudian sekolah lagi dan menginisiasi, dan kemudian berdirilah sekolah tinggi setempat di sana.
Begitupun di kawasan Papua Barat yang ada di Uni Muda Sorong dengan Kakanda Rektor Rustam Haji misalkan, itu kemudian melakukan ada daerah bina. Jadi kita LDK ini juga bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi. Kita ingin mensupport supaya permintaan dai itu tidak ke Pulau Jawa atau ke Makassar atau ke Induk Sumatera, tetapi juga bagaimana dipasok di sana supaya saya bisa di sana. Makanya kita mendorong seperti Uni Muda misalkan itu bagaimana membantu anak adik-adik yang semester atas di Fakultas Agama, jurusan agama di sana atau pendidikan, tetapi kita bekali dengan muatan materi dakwah untuk bisa di sana. Sehingga apa? Seperti Uni Muda ini punya binaan di pulau kecil, kawasan sana, yang namanya daerah Kokoda itu yang kemudian masyarakat asli Papua dan 100% di desa tersebut kemudian menjadi muslim dan juga bukan hanya sekedar muslim, non-muslim pun merasa bangga dengan bermuhammadiyah. Karena apa? Difasilitasi dari sekolahnya, kemudian berdiri sekolah, kemudian ada perumahan di sana, kemudian ada fasilitas beribadah, sehingga pada waktu itu Pak Menteri Pendidikan Nasional, Pak Muhadjir Effendi datang ke sana merasa bangga menyaksikan adik-adik kita yang kemudian luar biasa itu. Dan di balik itu semuanya Mas Ihsan, para dai-dai kita ini adalah menjadi jangkar perekat kehidupan bangsa. Saya pernah menyampaikan hal ini kepada Bapak Menteri Pertahanan sebelum Pak Prabowo, Pak Ria Mizatra Kudus, saya sampaikan. Ayahanda, kami ini punya dai-dai di daerah perbatasan. Dan biasanya kalau kami ke daerah perbatasan, siapa yang pertama kali kami mintakan pendapat, pandangan? Pasti saya akan kontak Pangdam, distrik cepat, tentara misalkan batalion penjaga itu, Pak saya ke kawasan ini diizinkan enggak? Oh ya Dinda, bla bla dan seterusnya. Jadi kalau kami misalkan ketika kami memasuki kawasan di pedalaman di Wamena atau Jayawijaya, kemudian Lani Jaya dan sekitarnya kabupaten yang tidak banyak orang tertembus sampai ke sana, maka yang pertama kali adalah kami berkomunikasi dan bersinergi dengan batalion Wimanisili dan kemudian saya berceramah di sana. Begitupun ke perbatasan misalkan Kabupaten Kirong, kemudian ke Merauke, Bovendigul, dan kemudian sekitarnya. Maka kami juga akan kontak ke Dinas Penerangan Kodam di sana. Pak, ini zona-zona yang kita kenal di sana ada KKP. Tapi bagi kami, alhamdulillah dai-dai kami diterima di sana. Karena bagi mereka merasakan ini adalah juru penerangan, ini adalah juru pemberi ilmu kepada kami. Dan anak-anak mereka adalah sangat happy dengan kehadiran kita. Masya Allah, sampai begitu perjuangan sampai di pelosok negeri, perbatasan Indonesia, penghujung. Dan kalau bicara tentang sumber daya sendiri, Mas Ziyad, bicara tentang dai-dai kita, itu ada kriteria khusus nggak Mas, bicara untuk ini? Jadi dai kita, para pemirsa mungkin ada yang mendengar ini dan ada putra-putrinya, itu kita bisa melalui beberapa jalur. Jadi yang pertama adalah jalur melalui pondok pesantren. Mengapa harus dari pesantren? Karena para dai ini mesti harus memiliki pemahaman agama yang baik, maka inilah yang jalur yang bagus dan kemudian mereka melanjutkan ke Fakultas Agama. Kita mengenal ada beberapa pendidikan ulama seperti di UMB melalui pendidikan ulama Tarje, kemudian di UMS Surakarta, ada di UMM Malang dan juga di Sumatera Utara UMSU misalkan, atau tadi yang Palangkaraya yang kita sebut, kemudian Universitas Muhammadiyah Pontianak misalkan. Ini adalah lembaga-lembaga yang kita harapkan di mana daerah-daerah tersebut memerlukan dai, mereka juga ikut membantu kita. Makanya kita bisa bersinergi dengan beberapa kampus ini dan juga ada perorangan yang mendaftar yang ingin menjadi dai, maka kemudian kita pun mengangkatnya. Misalkan di NTT itu ada, Pak saya alumni dari Makassar Pak, saya ingin mengabdi, Anda di mana? Di kawasan sini. Maka kemudian kita angkat dan kemudian LDK sekedar memberikan insentif tali asih silaturahim saja. Saya tidak berani mengatakan wah ini dana bulanan, tidak sekedar tali asih, sebab kalau kita mau menyebut nominalnya sesungguhnya kita malu karena para pejuang ini kita belum bisa memberikan secara layak kepada mereka. Tapi ternyata sambutan masyarakat yang luar biasa itulah yang kemudian memotivasi adik-adik kita. Jadi pasokan dari kader-kader inilah. Begitupun misalkan yang ada yang terdekat dengan ibu kita jaraknya yang tidak sampai 250 km yang ada di suku Baduy. Para pemirsa, suku Baduy itu informasinya adalah ada sekitar 12.000 di 10 titik. Dan mereka inilah yang kemudian kita ajari mereka untuk mengenal pendidikan, kita mengenal huruf-huruf dan seterusnya. Dan itulah yang dialami oleh dai-dai kita. Kita mengenal misalkan Ustadz Kasja yang luar biasa, ada Ustadz Imron, ada Ustadz Uceng, ada Ustadz Engkos yang luar biasa, dan kemudian
mendirikan lembaga pendidikan. Allah yarham, anggota Dewan Pertimbangan, anggota Dewan Timpres, Pak Allah yarham Pak Malik Fajar, itu heran ternyata dia terharu, ternyata di ujung sini ada, dan kemudian beliau melihat ada pendidikan, kata beliau, inilah yang membantu bangsa dalam rangka untuk penuntasan kecerdasan warga bangsa, karena berasal dari kumpulan dari dai-dai ini dan support masyarakat, karena nggak ada sekolah, maka kemudian didirikan. Lah inilah yang saya kira hal yang luar biasa, dan karena itulah kita ingin bersinergi juga dengan program-program pemerintah dalam konteks ini untuk apa? Melakukan percepatan di daerah-daerah kawasan 3T tadi itu. Baik, Mas Ziyad, Masya Allah. Ini juga tadi bicara kriteria, karena memang ini sebuah pengabdian, waktu, pikiran, tenaga, dan luar biasa. Kader-kader persyaratan dengan penuh keikhlasan hadir di wilayah 3T tadi, Mas Ziyad. Kita akan ulas kembali, Mas Ziyad, usai jeda berikut. Dan pemirsa tetap bersama kami dalam diskusi reflektif Bulan Bermuhammadiyah. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam diskusi reflektif Bulan Bermuhammadiyah bersama Lembaga Dakwah Khusus Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Mas Ziyad, tadi kita sudah bicara tentang kriteria sumber daya manusia, kriteria dai-dai yang luar biasa. Ini sebuah bentuk keikhlasan dari kader-kader persyaratan yang mewakafkan waktu, pikiran, dan sumber daya untuk bisa hadir di pelosok-pelosok negeri, dan ini luar biasa, Pak. Dan ini tentu juga bicara tentang ikhtiar sinergi dengan berbagai pihak, seperti apa yang dibangun Lembaga Dakwah Khusus, karena memang ini juga tentu butuh dukungan dari berbagai pihak, ya Mas Ziyad. Iya, betul. Jadi ketika kita melakukan pengiriman dai-dai ini ke daerah 3T, tentu tidak bisa disokong sendirian oleh LDK. Maka LDK pun bekerja sama dengan beberapa lembaga. Harus kita sebut di sini, di awal tahun 2016, 2017, 2018, bersinergi dengan Basnas. Pengiriman dan mukafa'ah bulanan untuk dai-dai ini, termasuk juga pelatihan dai berbasis lokal di daerah 3T tersebut. Dan ini adalah, dan berikutnya adalah dengan yang sekarang dengan lazismu, baik lazismu pusat atau lazismu di unit-unit amal usaha Muhammadiyah di seluruh tanah air. Ini adalah, dan yang ketiga adalah dengan perorangan. Ini adalah dalam kaitan dengan pengiriman dai tadi, termasuk juga program Rihlah Dakwah. Saya teringat Rihlah Dakwah ketika di daerah Lombok Utara, di tepatnya adalah di Kecamatan Bayan, di mana di sana ada komunitas namanya Islam Waktu 3, Islam sholat 3 waktu. Ada di sana. Ini adalah kemudian ada dai kita yang luar biasa, ada 4 tahun di sana, Ustadz Huda di sana yang kemudian kita membantu juga. Ini adalah daerah kering kerontang, termasuk ada 4 dusun di sana yang belum ada masjid dan musola, dan kemudian kita pun menginisiasi dan bekerja sama dengan ketua adat setempat yang kemudian menyediakan lahannya, dan kemudian ini ada kita fasilitasi. Termasuk juga kita memberdayakan apa yang bisa dibantu di sana. Karena setahun sekali tanam, kemudian akhirnya kita memfasilitasi apa yang bisa dibantu terkait dengan pertanian kah, terkait dengan perkebunan kah, atau peternakan dan lain-lainnya. Jadi sinergi ini adalah dalam bentuk tadi itu. Yang kedua adalah sinergi apa? Kita ingin ke depan adalah sinergi dengan lazis ini yang secara strategis adalah menyiapkan SDM ini. Jadi kita mungkin menanam dulu tapi nanti memanennya mungkin 5 tahun ke depan atau 4 tahun ke depan. Yaitu kita melakukan rekrutmen para santri-santri potensial tapi dari keluarga kurang mampu. Kemudian diberikan beasiswa untuk kuliah di beberapa perguruan tinggi Muhammadiyah di Fakultas Agama. Nanti setelah itu kemudian ada pengabdian, mungkin 2 tahun lah minimal, dan sampai batasnya terserah pada mereka. Saya kira inilah akan membantu adik-adik ini juga untuk SDM mereka, dan juga sekaligus ketika dikirim dai ke daerah-daerah, jangan dibayangkan wah nanti tidak makan miskin, insya Allah tidak. Yakinlah, intan surullah yang surukum. Jika kamu menolong agama Allah, Allah pun pasti akan menolong. Allah tidak akan pernah membiarkan hambanya. Dan alhamdulillah banyak contoh. Untuk kita sebut misalkan di Kalimantan Tengah itu ada dai hebat. Dulunya dikirim oleh Muhammadiyah ke Timur-Timur, yang sekarang Timur Leste. Ketika itu kemudian setelah referendum dan kemudian balik ke Jakarta dan ditugaskan Kalimantan Tengah, yang sekarang menjadi sekretaris pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah. Sekaligus menjadi dosen di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Itu adalah dai yang dulu menitik dari bawah, dan alhamdulillah luar biasa, dan banyak pengalaman-pengalaman yang lainnya. Jadi dai itu dai berliku, tapi kemudian Allah akan memuliakan derajatnya ini. Lah, yang berikutnya adalah kerjasama dengan majelis tadi kan, dengan lazis dan dengan dikti tadi itu memanfaatkan potensi melalui dosen-dosen PAI ini, dosen-dosen agama ini. Bagaimana kemudian ke depan ini bisa dikirim ke daerah-daerah melalui apa? Melalui format
terhitung dengan dengan konversi dengan pengabdian masyarakat mereka. Jadi ketika libur, tidak ada perkuliahan, mungkin bisa 1 bulan atau sekurang-kurangnya 4 pekan lah untuk dikirim di sana, sehingga semua dosen agama itu bisa merasakan bagaimana sih nikmatnya tidur di gubuk-gubuk bersama warga, dan kemudian dengan aneka macam suara binatang di daerah-daerah 3T sana, ada kerinduan yang luar biasa, dan inilah saya kira kenikmatan keilmuan sekaligus kenikmatan pengabdian bersama masyarakat yang dirasakan. Dan satu hal, ini adalah bagian dari panggilan nasionalisme kita untuk membantu saudara-saudara kita di kawasan daerah tadi agar mereka juga merasakan informasi dan ilmu pengetahuan di sana. Yang berikutnya adalah ada tugas begini. Kerjasama dengan MPM itu apa? Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, Mas. Jadi ketika daerah itu daerah minus, tetapi ada potensi alam, tetapi masyarakat belum memiliki pengetahuan apa yang bisa dilakukan. Inilah tugas MPM dengan kekuatan pakar pertaniannya, kemudian bisa menyulap pengetahuan masyarakat tadi, kemudian dengan budidaya tanaman apa yang bisa meningkatkan taraf hidup mereka. Sehingga ketika taraf hidupnya meningkat, maka kehidupannya menjadi lebih baik, anaknya kemudian bisa di sini. Dan selain itu juga, LDK ini juga melakukan membantu pembiayaan pendidikan para keluarga tidak mampu di daerah-daerah binaan dai tadi. Misalkan yang baru-baru ini di NTT misalkan, biasanya ketika kami rihla itu ada keluhan dari Pak, kami ini ingin menyekolahkan anak kami, tapi kami nggak punya biaya. Maka biasanya kami menghubungi ke beberapa pesantren. Seperti kita membawa 2 kader dari Mentawai, kita titipkan di salah satu pesantren di Bogor sini, di bawah asuhan anggota lembaga dakwah khusus juga, untuk dibantu yang kelak setelah tamat mereka bisa menyiarkan kembali dakwah di sana. Begitu juga di NTT kita fasilitasi, ada anak yang kemudian keluarga tidak mampu, kemudian kuliah, Pak kami dapat beasiswa tapi baru 50%, sudah, yang 50% LDK nanti akan membantu. Pak kami anak ada dipungut orang Pak, tetapi kami tidak punya bantuan biaya bulannya, sudah, nanti LDK yang akan membantu. Inilah bagian dari kerja-kerja kemanusiaan kita untuk membantu saudara-saudara kita. Masya Allah, dengan sinergi yang dibangun. Dan bicara tentang realitas saat ini, tentu Mas Ziyad, kita 2 tahun menghadapi pandemi. Itu bagaimana dengan realitas ikhtiar dai-dai di pelosok ini? Iya, jadi selama masa pandemi ini juga menyadarkan kepada kita bahwa dakwah tidak bisa selamanya berupa manual. Harus pertemuan langsung. Tetapi di balik itu juga menyadarkan pada kita bahwa daerah-daerah kita tadi belum terjamah oleh teknologi. Masya Allah. Jika kalau di kota-kota besar bisa melalui online, maka kawasan terpencil tadi tidak bisa online kepada masyarakatnya. Mungkin dai-nya bisa menyelenggarakan, tetapi masyarakatnya tidak bisa. Karena itulah apa yang dilakukan, yaitu dilakukan adalah dengan keterbatasan pertemuan, maka kemudian man to man sifatnya. Jadi dai-dai kita mendekati pada masyarakat secara terbatas. Kalau dulunya adalah dengan komunal berkumpul, maka tidak memungkinkan selama masa ketika terjadi pandemi penyebaran yang belum terkendali pada masa itu, maka kemudian adalah dengan keterbatasan mungkin 1 dengan 1, 2, 3, tetapi tetap dengan menggunakan berjarak tadi itu. Tetapi alhamdulillah seiring dengan wabah yang bisa dikendalikan oleh negara bersama kekuatan masyarakat, dan sekarang kemudian sudah bisa menikmati, maka dai kita kembali ke daerah. Dan karena itulah selama masa pandemi belum terkendali pada masa itu, kita tidak melakukan pengiriman dai. Tetapi dai yang berada di tempat masing-masing, yang meskipun masa tugasnya berakhir, kita minta untuk tidak meninggalkan tempatnya sampai betul-betul suasana pandemi ini terkendali gitu. Sehingga mereka masih tetap berada di lokasi masing-masing dan dakwah masih tetap berjalan dalam keterbatasan ruang pertemuan, tetapi dai-dai kita bisa memfasilitasinya. Alhamdulillah kita bisa menyebutnya pandemi tentu tidak menjadi penghalang untuk kita terus bersiar di daerah-daerah. Nah, bicara tentang dinamika untuk sinergi tadi seperti di NTT bersama MPM, ada di wilayah-wilayah lain Mas Ziyad, misalnya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh LDK sendiri. Iya. Jadi di antaranya misalkan di Baduy kita melakukan ada namanya bedah rumah dai. Ada bedah rumah mu'alaf, jadi ada komunitas-komunitas atau kelompok masyarakat, ada di antara mereka yang sangat tidak mampu dan kemudian kondisi rumahnya yang tidak, maka kemudian kita bekerja sama dengan Lazismu, maka kemudian melakukan bedah rumah untuk kawasan daerah tersebut. Itu adalah bentuk salah satu dari kita bentuk kerjasama. Memang kita
belum dengan dalam banyak cara bersama-sama, tapi kita mensinergikan kekuatan-kekuatan yang memungkinkan. Termasuk juga kita juga menyediakan fasilitas misalkan penambahan literatur bacaan untuk masyarakat daerah-daerah dengan apa? Dengan penyediaan mushaf Al-Qur'an. Jangan dibayangkan setiap rumah di Indonesia itu punya mushaf Al-Qur'an, tidak. Saudara-saudara kita di kawasan 3T memiliki mushaf Al-Qur'an itu adalah merupakan kebanggaan yang luar biasa yang tidak semuanya memilikinya. Karena itulah LDK juga bersinergi dengan beberapa lembaga di luar untuk pengadaan ini dan kemudian pengiriman ke daerah-daerah tersebut, sehingga mushaf Al-Qur'an tercukupi untuk mereka, termasuk juga buku Iqra anak-anak mengaji di musola-musola, itu menjadi kebanggaan yang luar biasa. Termasuk juga Mas Ihsan, program misalkan iftar jama'i berbuka puasa bersama. Jangan dibayangkan iftar jama'i berbuka puasa seperti di rumah kita yang kemudian nyaman, di daerah-daerah itu adalah merupakan kemewahan yang luar biasa. Jadi seringkali kita anggap mungkin biasa, tapi di tempat lain ada saudara kita yang menganggap luar biasa. Disinilah saya kira tenggang rasa, solidaritas, saling ta'awan, saling menolong itu menjadi kekuatan yang luar biasa. Masya Allah. Akan memfasilitasi seperti iftar tadi, Mas. Iya, dan juga dalam pendirian masjid dan musola juga, Mas. Iya. Iya betul, di pendirian musola juga, misalkan yang tadi saya sebut di Lombok Utara itu juga kita mendirikan ada di sana, dan kemudian ketika di NTT dengan Pak Dai kita yang fenomenal yang luar biasa, seluruh hidupnya didarmakan, yaitu Ustadz Abdul Qadir Linama, Abdul Qadir Linama di Pulau Timur tadi, dan satunya lagi ada juga namanya sama, Abdul Qadir Jabakal namanya, tetapi di pulau, gugusan pulau yang ada di pulau Pulau Alor itu. Beliau membawa istrinya dari Jember dan kemudian berkhidmat di sana. Seluruh hidupnya mengabdikan, dari pulau kecil ini tidak ada madrasah, dan beliau menginisiasi pendirian madrasahnya dan kemudian mengabdikan bersama istrinya, cari ikan dijual dan kemudian untuk menghidupinya. Saya kira ini adalah luar biasa. Yang saya sering kali Mas Ihsan, kalau kami ke daerah-daerah Rihla Dakwah itu sesungguhnya adalah kami sedang mengkayakan batin kami untuk melihat bagaimana perjuangan mereka yang kita sesungguhnya di kota ini tidak ada setitik pun dibandingkan pengabdian mereka. Nah, itu adalah bentuk, makanya sekarang ini tadi tentang musola tadi itu. Jadi kayak saudara kita, dai kita Ustadz Kasja yang ada di Baduy ini kalau tidak salah ini sudah sampai pada pendirian musola yang ke-26. Oh, Masya Allah. Ke-26. Iya, beliau menginisiasi dengan kekuatan beliau yang luar biasa, dengan jaringan lembaga-lembaga manapun, bagi saya tidak masalah, kita bersama-sama, tapi yang penting bisa membantu untuk saudara-saudara kita di sana. Begitu juga Ustadz Imron yang ada di sana, itu juga luar biasa. Dan juga adik-adik kita yang lainnya juga melakukan hal yang sama dalam kaitan ini dengan skop yang berbeda. Nah, karena itulah kita juga ingin membantu tadi melalui program kerjasama sinergi pemberdayaan tadi, selain tadi musola tadi itu juga kita membantu panti-panti asuhan. Jadi banyak panti-panti asuhan kita di daerah pelosok tadi yang tidak ada ustadz, maka kemudian kita dai, kita membantu untuk di sana. Jadi mereka selain mengawal membina panti asuhan, juga mereka berdakwah dengan kelompok masyarakat di sekitarnya yang memerlukan tadi itu. Tentu kadang transportasinya dengan kalau di kawasan Kalimantan dengan naik perahu, kalau di kawasan NTT dengan menunggang kudanya. Saya kira inilah bagian kekayaan bangsa kita. Masya Allah. Tadi juga bagian dari perjuangan para kader-kader tadi yang luar biasa. Perjuangan yang luar biasa. Luar biasa, multifungsi, Masya Allah. Betul. Mas Ziyad, kita akan kembali di segmen terakhir untuk bicara tentang kiprah perjuangan dan juga harapan untuk dalam rangka refleksi milad 109 tahun Persyarikatan. Dan pemirsa tetap bersama kami dalam Bulan Bermuhammadiyah. Alhamdulillah pemirsa, Anda masih bersama kami dalam diskusi reflektif Bulan Bermuhammadiyah bersama Lembaga Dakwah Khusus Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Masya Allah, Mas Ziyad, kita mendengarkan dan menyimak bagaimana perjuangan para kader-kader dai Muhammadiyah yang telah berdakwah di daerah 3T, dan tentu ini juga bagian dari perwujudan bahwasanya Muhammadiyah bisa hadir di berbagai, bahkan di daerah pelosok di tanah air. Dan berbicara tentang tokoh-tokoh tadi yang di daerah timur, barat, bahkan ini luar biasa Mas Ziyad. Bahkan jika kita rangkum ini bisa menjadi sebuah narasi sejarah syiar dakwah persyarikatan yang luar biasa. Bagaimana Mas Ziyad dalam di LDK tentunya untuk mengakomodir perjuangan-perjuangan teman-teman di dakwah khusus di berbagai daerah ini, Mas? Iya. Tahun 1984 ya atau sampai 87 ketika
Buya Goodwill Zubair itu mengumpulkan tulisan kisah dai-dai di daerah terpencil. Maka saya bersama kawan-kawan di pengurus di tim LDK ini juga telah menulis satu buku dan sedang mengerjakan buku yang kedua, yang insya Allah nanti akan kita launching, Mas. Kita launching dan diberi pengantar oleh Pak Ketua Umum PP Muhammadiyah, Profesor Haidar. Alhamdulillah beliau berkenan memberikan sambutan, dan Prof. Syafiq. Judulnya adalah Anak Panah, merambah dakwah di daerah 3T. Nanti secara definitif nanti kita akan launching itu. Ini adalah kumpulan kisah-kisah suka duka dan inspirasi yang memotivasi dari adik-adik kita yang berdakwah di daerah 3T tadi itu. Bahkan ada kisah menarik, misalkan di salah satu tulisan itu, ketika dai kita yang berada di gugusan pulau di Pulau Nias. Jadi kalau kita di Jakarta kemudian terbang ke bandara Gunung Sitoli, dan dari sana kemudian menuju ke Nias Selatan, kemudian setelah kemudian naik kapal feri kecil, dan kemudian sekitar satu malam lah, nanti pagi hari sudah nyampe di pulau di Batu tadi itu, kemudian sampai di pulau sana. Jadi beliau itu, adik kita ini, dai kita ini, ketika sedang mencari dukungan lah ke kabupaten ke daratannya lah. Kemudian oleh polisi setempat pernah ditangkap, bukan ditangkap, tapi dibawa ke Polres karena diduga teroris dalam tanda petik. Kenapa? Ini kok kelahirannya bukan di sini, kok ada di sini. Tapi ketika dijelaskan bahwa kami di sini adalah menjadi dai-nya Muhammadiyah yang bertugas di sana, nggak ada guru, ada sekolah nggak ada guru, dan saya juga merangkap sebagai guru di sana. Maka kemudian polisi pun melepaskan, dan kemudian Pak Polisi pun menyampaikan terima kasih, Anda telah membantu masyarakat. Karena tadi itu orang dari mana ini kok tiba-tiba begini, dan seterusnya. Jadi ini adalah suka duka yang kemudian ini adalah memotivasi kita semuanya. Bahwa tentu dakwah itu tidak ringan. Dakwah itu adalah berat, penuh tantangan. Ketika orang bilang dakwah itu mudah, berarti dia sedang kesasar dia, bukan di jalan dakwah. Sebab dakwah itu pasti banyak. Tantangannya berat, tapi di balik tantangan itu adalah Allah memberikan kemuliaan derajat. Kalau dalam bahasanya Pak Ketua Umum adalah dakwah LDK ini adalah menempuh jalan sunyi tapi penuh kemuliaan. Nah, ini adalah dalam kaitan itu di sana yang akan menggambarkan tujuan kita satu, untuk memotivasi adik-adik di berbagai tempat dan juga sekaligus para orang tua, bahwa kita semuanya itu memiliki tanggung jawab di antara keluarga kita. Harus ada orang yang menjadi dai. Tidak hanya orang dari alumni Fakultas Agama, bisa saja seorang engineer. Karena di Kalimantan Barat itu ada dai kita, itu alumni Institut Teknologi Surabaya. Institut Teknologi 10 Surabaya. Jurusan teknik mesin sudah terbaik di sana, tapi kemudian ahli bengkel macam-macam, kemudian dia ingin mendarmakan dan kemudian berdakwah di sana. Kebetulan asli Lamongan dia. Orang Lamongan, dan kemudian dai di Kalimantan Barat yang luar biasa pengabdiannya. Jadi beraneka macam. Ada juga dari alumni Gajah Mada yang kemudian mendakwakan dirinya. Jadi dakwah ini adalah panggilan yang luar biasa. Intinya adalah sebagaimana hadis Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kamu adalah orang yang banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Di sini banyak sarjana berlimpah, tetapi di tempat lain sungguh sangat memerlukan panggilan ilmu kita. Disitulah saya kira panggilan itu kemudian kita laksanakan, dan terkumpullah dalam narasi di dalam buku yang insya Allah sebentar lagi akan di-launching oleh LDK. Masya Allah, Mas Ziyad. Artinya kita nanti tentu di Muhammadiyah, di TV Muhammadiyah tentu akan turut mensiarkan dari buku ini, karena ini isinya sebuah motivasi yang luar biasa dari para dai-dai Muhammadiyah di pelosok tanah air. Dan itu menjadi salah satu buku dari lembaga dakwah khusus, Mas Ziyad. Iya, ini salah satu yang sempat kita sudah mau terbit ini, tapi kita juga sedang menulis ini untuk merintis kembali, menarasikan ulang bersama kawan-kawan ini, yaitu antropologi dakwah. Yang saya kira tentang antropologi dakwah belum banyak literatur yang bahas tentang ini, dan biasanya penulisnya itu adalah berdiri di perpustakaan. Tapi kita ini mencoba mempotret bagaimana karakteristik dalam konteks ini dari lokasi di banyak tempat ini. Yang tujuannya satu adalah mengabarkan, menyebarkan, menginformasikan, supaya ini menjadi bahan kajian di masa yang datang, dan kemudian menjadi perhatian, dan serta kemudian orang mau turun di kawasan menyapa. Itu baru sepenggal dari beberapa dai yang terkumpul. Belum lagi dai-dai kita yang berada di Kepulauan Riau, yang generasi tahun 87-an dan 90-an, dan juga di
Di Maluku kita juga punya dai di Maluku juga, dari adat yang Barin juga, di Pulau Buru juga misalkan itu juga meminta untuk panggilan di sana. Jadi inilah Mas Ihsan, saudara-saudara kita di daerah 3T ini sungguh sangat meluruskan. Dan bahkan di paling ujung itu adalah di daerah Sangihe. Sangihe ini adalah Sangihe dan Sangi Laut itu adalah pulau atas di ujung Sulawesi Utara yang sangat dekat dengan negara Filipina. Kita juga punya amal usaha di sana. Itu adalah dai yang dikirim oleh Muhammadiyah tahun 1927 yang lalu. Jauh sebelum Indonesia merdeka. Dan dan kemarin beberapa tahun di awal kami itu kita mengirim dai Ramadan di sana. Jadi dai Ramadan, jadi kita ini kan ada dai yang tadi yang permanen tadi, kemudian ada rihla dakwah, kemudian ada pelatihan dai berbasis lokal, kemudian juga ada dai Ramadan dengan kerjasama lembaga yang kita kirim dalam rangkai tadi itu untuk membantu syiar kepada masyarakat dan masyarakat yang memerlukan untuk kegiatan dakwah ini. Masya Allah, luar biasa. Saya tentu tidak seringkali berbicara tentang bahasa luar biasa karena begitu banyak motivasi dan inspirasi yang bisa kita ambil dari syiar dakwah ini. Terakhir Mas Ziyad bicara tentang refleksi milad 109 tahun Muhammadiyah, mungkin harapannya untuk Persyarikatan dan juga perjuangan bagi lembaga dakwah khusus yang terus hadir memberikan pencerahan di berbagai daerah di tanah air tentunya. Silakan Mas Ziyad. Tentu kita merasa bangga dan bersyukur Muhammadiyah telah memasuki perjuangan dakwahnya dalam rangka mengabdi dan menyinari negeri, mencerahkan, mencerdaskan negeri ini sudah memasuki tahun yang ke-109. Dan tentu bagi LDK ini adalah rasa syukuran kembali karena perhatian bahwa dakwah ini adalah ujung tombak. Kita mengenal ada Unitas Muhammadiyah Kupang yang 70%-nya adalah saudara kita dan non-muslim, ada Unitas IKIP Muhammadiyah Sika. Itu adalah para dai-dai as-sabiqunal awalun yang kemudian merintisnya. Ada Unitas Muhammadiyah Papua, ada Unitas Muhammadiyah Sorong, Universitas Muhammadiyah Pendidikan Sorong, Unitas Muhammadiyah Maluku Utara, Gorontalo. Ini adalah para as-sabiqunal awalun yang para dai-dai ini. Sehingga Allah yarham Pak Malik menyebutkan, Adinda dengan menyebut dengan penuh kasih sayang, dai-dai ini harus mendapatkan perhatian, merekalah harapan bangsa, mereka lah yang akan menyinari dan memberikan pencerahan kepada masyarakat. Jadi luar biasa dan mudah-mudahan Muhammadiyah terus berkhidmat, Allah berikan kekuatan karena inilah bagian dari jangkar negara kita ini. Karena salah satu hal yang penting yang orang kemudian melupakan bahwa dai-dai kita ini adalah termasuk bagian dari menjaga harmoni bangsa, menjaga perbatasan, dan inilah akan dikuatkan melalui para dai-dai kita yang daerah. Inilah salah satu kontribusi besar Muhammadiyah. Karena itu selamat milad Muhammadiyah yang ke-109. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi dan berikan kekuatan untuk terus bisa berkhidmat, mencerdaskan dan mengembirakan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Ziyad atas waktu dan pemaparan dan juga inspirasi yang disampaikan bagaimana perjuangan para dai-dai dan kader Persyarikatan tentunya di daerah-daerah pelosok di tanah air yang terus hadir menggembirakan dakwah Muhammadiyah dan juga memperkuat fondasi-fondasi kita sebagai umat Islam dan juga sebagai bangsa tentunya. Sekali terima kasih Mas Ziyad atas waktu dan kesempatannya. Dan pemirsa, demikianlah diskusi kita dalam bulan Muhammadiyah, diskusi reflektif bersama Majelis Lembaga Amal Usaha dan Organisasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam rangka milad 109 tahun Persyarikatan. Akhir kata saya Isa Marsya dan Ustadz Muhammad Ziyad, Ketua Lembaga Dakwah Khusus Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan kru yang bertugas undur diri. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat wa nasrun minallahi wa fatum qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.